Seorang wanita kelihatan resah. Entah kenapa suaminya terlihat dingin dan gak bersemangat. Wanita tersebut juga merasa dia gak disukai oleh banyak orang. Katanya nih, ada aura suram yang mengikuti tubuhnya. Mereka berdua kemudian pergi ke seorang dukun. Suaminya diperintahkan masuk ke kamar mandi. Kain penutup mata dipasangkan pada si perempuan. Semua itu adalah persiapan untuk sebuah kejahatan keji yang dibungkus sebagai ritual. Saat suaminya masih di kamar mandi, hal kotor dan tidak senonoh pun terjadi. Dan puncaknya dari hal menjijikan tersebut adalah Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Semua bermula dari keresahan seorang ibu muda berusia 20 tahun. Kita sebut saja namanya Rini. Rini merasa hidupnya tuh lagi nggak berjalan dengan baik. Hidupnya sedang nggak baik-baik aja. Katanya, rezekinya nggak lancar dan dia merasa serba kekurangan. Kehidupan rumah tangganya juga terasa dingin karena hubungan dengan suaminya yang mulai terasa kurang harmonis. Rini juga merasa tubuhnya sering mudah lemas, capek, dan nggak bersemangat. Awalnya Rini menyimpan semua masalah ini dalam hati karena dia nggak mau nih kalau sampai masalah rumah tangganya sampai tersebar luas. Suatu hari saat ada acara kumpul keluarga, seorang saudara laki-lakinya Rini yang mengaku punya kelebihan metafisika dan bisa melihat aura memberi saran tanpa diminta. Tiba-tiba aja saudaranya bilang, "Saya seperti melihat ada warna gelap di sekitar wajah kamu. Auramu kerasa gelap deh, kayak ada yang nutupi." Mendengar ini udah jelas Rini merasa sangat ketakutan. Saudaranya kemudian memberi saran untuk berkonsultasi ke seorang dukun muda, kita sebut saja namanya Dayat. Saudaranya bilang kalau Dayat adalah kunci masalah rumah tangganya Rini. Dayat adalah seorang dikenal sebagai dukun yang dapat memberikan solusi bagi berbagai macam masalah supranatural. Dukun bernama Dayat itu terkenal mampu membuka jalan rezeki dan juga membersihkan aura hitam. Saudara Rini juga mempertajam indera keenamnya nih katanya melalui bimbingannya Dayat. Dan Rini ini adalah tipikal seorang yang masih sangat percaya dengan hal-hal berbau klinik. Udah pasti dia langsung mendengarkan saran saudaranya. Begitu juga dengan suaminya Rini. Kita sebut saja namanya Tono. Tono juga dikenal masih sangat-sangat percaya dengan hal-hal mistis. Awalnya Rini sempat ragu-ragu waktu dia mau mengutarakan maksudnya berkonsultasi ke Dayat pada suaminya si Tono. Tapi akhirnya Tono pun jujur bahwa selama ini dia merasa kurang bersemangat ketika melihat Rini. Katanya Tono, lama-lama Rini itu kelihatan agak membosankan ya. Agak kayak auranya tuh redup. Makanya Tono jadi sering mendiamkan Rini. Jadi nggak ada komunikasi dan suasana hangat dalam rumah tangganya mereka. Akhirnya dengan kesepakatan bersama, suami istri itu pun setuju untuk pergi ke rumah seorang dukun muda bernama Dayat. Tujuannya supaya aura kurang baik yang katanya menaungi Rini itu bisa dibersihkan. Tono udah pasti akan senang nih misalkan istrinya auranya terbuka, memancar, kelihatan terang dan disukai oleh banyak orang di lingkungannya. Tujuan lainnya adalah agar rumah tangga mereka kembali harmonis, nggak kelam dan juga nggak membosankan. Tanpa pikir panjang, Rini sama Tono pun sepakat datang ke rumahnya Dayat, walaupun lokasinya cukup jauh dari rumah mereka. Saat ketemu, Dayat pun berbicara dengan lembut. Dayat kelihatan sangat meyakinkan. Dayat sempat ngeliatin Rini lama, dia mengatakan, "Ya, ini ada semacam aura hitam yang menempel di tubuhnya Rini. Yang mana itu disebabkan oleh adanya entitas gaib yang mendekati Rini." Mendengar ini Rini pun merasa takut, dia merasa cemas. Tapi Dayat dengan lembutnya dia menenangkan Rini, dia berkata bahwa dia punya solusinya. Yaitu Rini dan suaminya harus menjalani serangkaian ritual pembersihan aura.
Rini diminta bawa rempah-rempah seperti bawang merah, kunyit, dan asam jawa sebagai bahan-bahan ritual. Sedangkan Tono diminta untuk menyiapkan uang yang cukup besar sebagai biaya proses ritual yang nanti akan dijalani. Tanpa banyak pertimbangan, Rini dan Tono pun setuju akan hal itu. Mereka berjanji akan datang kembali ke rumahnya Dayat untuk menjalani proses ritual pembersihan aura. Beberapa hari kemudian mereka pun datang kembali mengunjungi Dayat. Udah pasti dengan membawa syarat-syarat yang sudah mereka persiapkan. Dan juga sejumlah uang yang cukup besar. Yang pertama dilakukan oleh Dayat adalah memberikan instruksi. Tono harus mandi lebih dulu di kamar mandi yang khusus. Tono masuk ke dalam kamar mandi tanpa merasa ada yang aneh sama sekali. Dayat menyuruh Tono untuk mengguyur badannya dengan air dalam ember yang sudah dicampur dengan minyak wangi. Dayat memerintahkan Tono jangan sekali-sekali keluar dari kamar mandi sampai nanti Dayat menyuruhnya keluar. Kalau Tono sampai melanggar, ritualnya gagal total dan Dayat nggak bisa lagi menolong mereka. Tapi saat itu, entah apa yang ada di pikirannya Tono mau aja menuruti perintah dukun bernama Dayat dan melakukan hal yang sebenarnya agak-agak ganjil. Apalagi saat itu, kondisi rumahnya Dayat sangat sepi. Jadi di rumah itu hanya ada Dayat, Rini, dan Tono. Sementara Rini diminta berganti pakaian, dia hanya boleh mengenakan sarung. Kemudian berbaring di tengah ruangan yang akan digunakan untuk ritual. Disitulah Dayat kemudian mulai melakukan ritualnya. Awalnya Rini diolesi dengan air pandan di bagian tubuhnya sambil Dayat membacakan mantra-mantra. Semua proses ritual itu diikuti oleh Rini tanpa ada kecurigaan sedikit pun. Sampai tiba-tiba Rini pun dipasangi penutup mata yaitu berupa semacam kain. Dan saat itulah semuanya berubah. Dayat pun melepaskan sarung di tubuhnya Rini, satu-satunya kain yang menutupi tubuhnya Rini. Sebelum kita mulai ke bagian apa yang terjadi dengan Rini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa yang dinamakan aura yang ada dalam ilmu kedokteran atau ilmu medis. Ini adalah faktanya. Sebenarnya aura dalam dunia medis itu bukan istilah spiritual, tapi gejala awal yang menandakan akan terjadinya satu kondisi neurologis atau penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf. Paling umum terjadi pada penyakit epilepsi atau migrain. Sebelum mengalami gejala ini, biasanya seseorang mengaku itu mengalami semacam gejala awal yang agak sulit mereka jelaskan. Contohnya, beberapa orang bilang mereka sempat melihat kilatan cahaya, merasa tubuhnya kesemutan, mendengar suara aneh, merasa gak nyaman, dan lain-lain. Sebelum kemudian mereka mendapatkan serangan migrain atau epilepsi. Dulu keadaan ini sering disalahartikan sebagai gangguan mistis. Banyak yang menganggap aura sebelum serangan adalah pertanda supranatural atau penglihatan dunia gaib. Dulu nih, penderita epilepsi dengan aura seringkali dikucilkan, dikurung, dan bahkan coba disembuhkan dengan cara-cara yang mistis. Seperti ritual pengusiran roh jahat, kan terbatasnya pengetahuan medis pada orang-orang saat itu. Tapi sekarang, aura bisa dijelaskan secara ilmiah. Tentu aja, aura dalam konteks kedokteran. Fenomena aura dapat deteksi dari perubahan aktivitas di otak. Dapat juga diamati melalui teknologi EEG atau MRI. Lalu dalam kasusnya Rini dan suaminya, apakah diakui dalam dunia medis? Apakah sama dengan aura yang diakui dalam ilmu kedokteran? Saya akan memberikan penjelasannya di akhir video. Saat itu dalam kondisi tak bisa melihat karena sepasang mata ditutup, Rini merasakan tubuhnya disentuh. Sentuhan itu awalnya hanya pada bagian tubuh yang bukan bagian intim. Tapi lama-kelamaan sentuhan itu terasa semakin gak wajar dan merambat ke bagian intim area kewanitaannya Rini. Sentuhan itu awalnya samar-samar tapi perlahan berubah menjadi semakin kasar. Rini mulai panik nih, dia ketakutan. Tapi saat itu tenaganya gak cukup kuat untuk melawan Dayat yang saat itu menahan tubuhnya Rini. Dayat yang tahu Rini mulai berontak berkata kalau itu memang proses dari pembersihan aura, bagian dari ritual. Dayat terus menyuruh Rini untuk diam atau nanti ritualnya akan gagal. Dan tiba-tiba aja gak disangka, Dayat pun melakukan tindakan yang sangat gak senonoh. Dia menyetubuhi Rini secara paksa. Saat itu Tono masih menuruti perintah Dayat untuk tetap ada di kamar mandi.
Rini mencoba berteriak, tapi Dayat dengan tegas bahkan separuh membentak berkata, Rini nggak boleh mengeluarkan suara sama sekali, atau proses ritual pembersihan aura akan gagal total. Satu teman-teman, Rini mengalami apa yang banyak orang kenal dengan trauma medusa. Sebenarnya ini bukan istilah medis yang formal, tapi dalam praktek istri digunakan untuk menggambarkan reaksi ekstrim tubuh terhadap peristiwa yang sangat mengancam. Jadi secara medis, tubuh tuh punya 3 reaksi utama terhadap bahaya. Fight atau melawan, flight atau melarikan diri, dan freeze atau membeku. Pada kasus trauma berat seperti tindakan gak senonoh atau kekerasan yang ekstrim, kadang-kadang seorang mengalami kondisi yang disebut dengan disosiasi. Seorang merasa tubuhnya tuh seperti terlepas dari rohnya. Dia merasa dunia sekitarnya gak nyata. Seakan-akan dia tuh mengamati dirinya disakiti dari luar. Dia sama sekali gak bisa bereaksi. Di saat yang bersamaan, tubuh korban pun masuk dalam fase yang disebut dengan imobilitas tonik. Ketegangan otot yang ekstrem, disertai dengan hilangnya kemampuan bicara atau bergerak secara sadar. Ini disebabkan adanya penekanan jalur motorik oleh sistem saraf parasimpatis. Sehingga ekspresi, verbal, dan pergerakan tuh kayak terhambat. Gak tahu kenapa, gak bisa gerak, gak bisa ngomong sama sekali. Dan saat itu, Rini begitu ketakutannya sampai gak bisa teriak apalagi ngelawan. Respon semacam ini sering banget terjadi pada korban tindakan gak senonoh, di mana sering kali disalahartikan kalau korban setuju atau bahkan menikmati perlakuan yang dia alami. Padahal gak sama sekali, justru korban begitu takutnya, begitu tersiksanya sampai dia gak bisa bergerak. Dayat melakukan hal yang sangat-sangat menjijikkan, sementara Rini sama sekali gak bisa melawan. Dan setelah selesai, Dayat mengambil cairan maninya dan mengoleskannya ke bagian perut dan juga tangannya Rini. Dayat berkata dengan entengnya, itu adalah cara dia membersihkan auranya Rini. Bahkan Dayat bisa berkata cairan itu jangan dihapus, biarkan meresap ke dalam badan. Karena saat meresap ke dalam badannya Rini, cairan itu akan menghilangkan aura gelap dalam tubuhnya Rini. Dan saat itu Rini hanya bisa diam. Tubuhnya kaku, jiwanya merasa sangat terpukul. Karena dia sadar dia sudah dinodai. Setelah itu dengan entengnya Dayat bilang ritual sudah selesai. Dayat menyuruh Tono keluar dari kamar mandi karena ritualnya sudah selesai. Dayat mengatakan bahwa ritual pembersihan aura yang dilakukan suami istri itu berjalan dengan sukses pada tahap pertama. Tapi Rini harus melakukan ritual sekali lagi untuk penyempurnaan penghilangan aura negatif secara keseluruhan. Waktu itu Dayat sama sekali gak kelihatan merasa bersalah. Otaknya yang cabul malah ketagihan melakukan hal yang sangat terkutuk pada Rini. Rini dan Tono pun pulang ke rumah. Tapi saat itu hati sama batinnya Rini sudah porak-poranda karena melakukan gak manusiawi yang dilakukan oleh Dayat. Rini berusaha keras mencoba melupakan kejadian buruk yang dilakukan seorang dukun cabul bernama Dayat. Tapi rasa bersalah dan trauma dalam jiwanya Rini semakin hari semakin besar. Rini gak mau tersiksa dengan apa yang sudah dia terima. Hingga akhirnya sambil menangis, Rini pun menceritakan apa yang dialami saat proses ritual pada Tono. Udah pasti Tono sangat kaget, dia syok mendengar penjelasannya Rini. Dan Tono sangat marah. Dia hampir gelap mata, dia ingin mendatangi kediamannya Dayat untuk menuntut pembalasan. Tono ingin menyelesaikan masalah ini dengan caranya sendiri. Rini juga menceritakan itu kepada saudaranya. Begitu juga dengan Tono yang memberitakan kejadian yang dialaminya pada saudara dan juga teman-temannya. Salah seorang kerabat mereka memberikan saran terbaik untuk solusi masalah yang dialami oleh Rini. Dia tenangkan Tono sama Rini, dia sarankan agar mereka melaporkan tindakan itu pada pihak yang berwenang. Hal itu dilakukan untuk menghindari tipu daya dari Dayat. Jika Tono melakukan pembalasan, malah menjadi hal yang bisa merugikan. Tono bisa dipidana karena tindak kekerasan. Utuhan keluarga Rini dan Tono pun bisa terancam. Dan ingat, Dayat adalah orang yang sangat-sangat manipulatif. Bisa aja nanti dia membuat kesan seakan-akan dicemarkan nama baiknya. Dan Dayat bisa menuntut balik Rini dan juga Tono. Apalagi saat kejadian penodaan itu gak ada sama sekali saksi mata di lokasi kejadian.
Rini dan Tono pun setuju, walaupun Tono masih memendam emosi dan kemarahan yang luar biasa pada Dayat. Dengan mencoba ikhlas, Rini dan Tono pun kemudian mengatur rencana untuk melaporkan Dayat ke pihak yang berwenang. Hingga akhirnya mereka mendatangi kantor pihak yang berwenang dan di sanalah mereka menceritakan semuanya. Pada kasus ini saya akan berikan informasi kepada teman-teman, baik secara hukum atau secara prosedur visum dalam melaporkan tindakan tidak senonoh. Hal ini bisa jadi acuan bagi teman-teman untuk melaporkan tindakan semacam itu. Tapi tentu aja saya sangat berharap semoga tidak ada dari kita yang mengalami hal seperti itu. Yang perlu saya tegaskan sekali lagi, teman-teman nggak perlu khawatir karena pihak yang berwenang akan menindaklanjuti laporan dengan keadilan dan hukum yang berlaku di negara ini. Langkah-langkah yang bisa dilakukan antara lain pertama, jika mengalami perlukaan berat, teman-teman harus langsung mencari fasilitas kesehatan untuk mencari pertolongan. Intinya, pastikan dulu teman-teman tuh aman. Cari pendampingan dari orang yang teman-teman percaya. Bisa dari keluarga, teman, atau bantuan dari lembaga perlindungan anak dan perempuan. Setelah keadaan darurat tertangani, barulah teman-teman datang kantor pihak yang berwenang untuk membuat laporan. Nanti, pihak yang berwenang akan menerima laporan dan buat berita acara pemeriksaan. Laporan tersebut akan menjadi dasar agar proses hukum bisa berjalan. Ini hal yang penting ya. Jika kejadian itu baru berlangsung, jangan mandi, buang air, atau ganti pakaian sebelum melakukan visum di rumah sakit. Saya mengerti pasti teman-teman merasa sangat panik, kalut, merasa jijik. Tapi keutuhan barang bukti itu sangat penting. Hal ini dapat menghilangkan barang bukti misalkan teman-teman mandi, ganti baju, atau buang air. Proses selanjutnya adalah visum atau lengkapnya adalah visum et repertum. Apa itu visum et repertum atau singkatnya kita sebut saja dengan sebutan visum. Kalau teman-teman ingat pada beberapa video saya di channel YouTube ini saya pernah menjelaskan apa itu visum. Tapi saya ulangi lagi ya penjelasan visumnya. Visum adalah dokumen resmi yang dibuat oleh dokter setelah melakukan pemeriksaan sebagai bukti medis. Isi dokumen tersebut menjelaskan ada atau tidaknya bukti kekerasan fisik atau seksual berdasarkan pemeriksaan fisik dan juga laboratorium jika diperlukan. Proses visum apalagi pada kasus perlakuan gak senonoh memang sangat-sangat gak nyaman. Baik pihak tenaga medis sudah pasti akan melakukannya dengan sangat profesional. Karena ini dilakukan demi keadilan yang akan didapatkan oleh korban. Korban boleh juga didampingi oleh teman, keluarga, dan juga perwakilan dari Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak. Pihak yang berwenang juga nanti akan mendampingi korban demi keselamatan. Biasanya, perwakilan dari pihak yang berwenang yang dipilih untuk mendampingi sebisa mungkin yang berjenis kelamin sama dengan korban. Tujuannya ada pasti supaya korban merasa lebih nyaman. Apa saja yang diperiksa saat dilakukan visum? Antara lain yang pertama, pemeriksaan tubuh bagian luar untuk mengetahui apakah ada luka, memar, atau goresan. Sekecil apapun yang ditemukan pada saat visum dapat menjadi barang bukti penting kejahatan pada tubuhnya korban. Yang kedua, pemeriksaan kelamin untuk mengetahui apakah ada luka robek, lecet, atau penetrasi pada alat kelaminnya korban. Kemudian pengambilan sampel cairan untuk mengetahui apakah ada air mani, cairan tubuh warna merah, atau cairan yang bisa dijadikan bukti. Kadang proses visum juga disertai dengan pendampingan khusus oleh ahli kejiwaan. Ini dilakukan jika korban mengalami trauma yang sangat berat. Saya jelaskan kembali ya teman-teman, korban tidak perlu takut. Karena pemeriksaan itu akan dilakukan dengan sangat sopan, dengan sangat profesional, dan juga dengan sangat berhati-hati. Setelah mendapatkan laporan atas tindakan gak bermoral dilakukan oleh Dayat, apa yang dilakukan pihak yang berwenang itu sangat sigap dan cekatan. Pihak yang berwenang bergerak cepat setelah laporan dan hasil visum dilakukan. Penjebakan pun dilakukan untuk membongkar motif kejahatan yang dilakukan oleh Dayat. Teman-teman ingatkan, kalau Dayat meminta Rini untuk datang untuk melakukan proses penyempurnaan ritual pembersihan aura yang kedua, janji untuk melakukan proses pembersihan ritual itu akan dilakukan. Tapi ini adalah strategi pihak yang berwenang untuk menciduk Dayat saat hendak melakukan ritual tahap 2 kepada Rini. Pihak yang berwenang pun berhasil menciduk Dayat. Setelah itu mereka menggeledah rumahnya. Di sanalah ditemukan benda-benda yang mencurigakan. Seperti sarung, saja berbentuk kecil,
botol-botol minyak, kertas bertuliskan mantra, dan juga benda-benda aneh lainnya yang katanya digunakan untuk ritual. Yang jelas-jelas ritual itu untuk mengelabui para korbannya. Pihak yang berwenang langsung mengamankan Dayat dan melakukan interogasi dengan sebaik-baiknya. Dari pengakuannya, Dayat yang mengaku kalau ritual itu adalah praktek spiritual yang sangat-sangat umum dilakukan. Dengan penuh percaya diri, Dayat mencoba menipu semua orang dan membuat dirinya seakan-akan gak bersalah. Tapi berdasarkan keterangan dari korban jelas banget terjadi pemaksaan, penipuan, dan juga tindakan tidak senonoh. Proses interogasi dilakukan dengan sangat cermat hingga Dayat yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka gak lagi bisa berkelit apalagi berbohong. Surat laporan visum et repertum juga ikut memberatkan Dayat. Dari sini terbukti ya teman-teman bahwa proses visum dan laporan dari korban dapat menjadi bukti untuk menjerat tersangka. Gimana kedua hal tersebut bisa jadi bukti di pengadilan? Ini penjelasannya. Keterangan korban, hasil visum dan laporan interogasi atau keterangan terdakwa termasuk dalam alat bukti yang sah secara hukum. Alat bukti ini yang nanti akan mendukung keyakinan hakim untuk menjatuhkan vonis. Hal itu juga yang menjadi dasar yang kuat bagi pihak yang berwenang untuk melakukan penangkapan. Dalam hal ini, bahkan bukti visum dapat digunakan di pengadilan sebagai bukti ilmiah. Pihak yang berwenang juga akan menjaga keselamatan korban dan hukum yang berlaku negara ini juga akan melindungi korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Dayat akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dayat dijerat pasal yang berlaku tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ancaman hukumannya bisa sampai belasan tahun. Dayat pun ditahan karena tindakan gak senonohnya dan siap menerima hukuman atas perbuatan buruknya. Teman-teman, kasus ini bisa menjadi bukti kalau kejahatan bisa banget bersembunyi di balik jubah spiritual. Dan modusnya biasanya akan sangat-sangat halus, memanipulasi kelemahan orang lain yang sedang putus asa. Rini tadinya datang bukan untuk mencari kekayaan. Dia hanya ingin hidupnya kembali normal, disukai banyak orang, serta punya hubungan yang harmonis dengan suaminya. Tapi apa yang terjadi? Rini malah diperlakukan sebagai objek, diperlakukan secara tidak senonoh. Disetubui secara paksa dan dibungkus dalam ritual pembersihan aura. Lalu apakah solusi ritual pembersihan aura itu masuk akal? Jawabannya adalah enggak. Alasannya, sampai saat ini dalam dunia kedokteran atau medis gak ada pembuktian yang mendukung keberadaan aura suram apalagi gelap pada diri manusia. Tradisi aura gelap atau suram itu hanya diakui pada tradisi klinik atau mistik yang berhubungan dengan perdukunan atau praktek mistis. Gak ada bukti medis di mana seorang katanya dapat melihat aura seorang. Penjelasan psikologis dan neurologis dalam melihat aura kemungkinan itu adalah hal yang mengada-ngada, atau bisa juga dijelaskan dengan sebuah kondisi yang disebut dengan sinestesia. Sinestesia adalah kondisi neurologis di mana rangsangan pada satu indera secara otomatis akan memicu indera yang lain. Contohnya misalkan seseorang saat mendengar suara seperti melihat warna tertentu. Ini bukan penyakit, tapi variasi kerja sistem saraf yang unik. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan berlebihan yang terjadi antar area sensorik dalam otak. Jadi, saat satu area yang teraktivasi, misalnya ketika seseorang melihat warna, area lain akan ikut aktif, misalnya juga merasakan mendengar semacam suara. Sinestesia bisa dibuktikan dengan pemeriksaan gelombang otak atau MRI, di mana terlihat aktivitas berlebih di area sensoris lain saat salah satu area diberi rangsangan. Orang dengan kromostesia atau graphemacular synesthesia, otaknya tuh bisa memproses stimulus visual atau bahkan emosi dengan menjadi warna tertentu. Misalkan, orang yang sedang marah secara otomatis melihat warna merah menyala di sekitar wajahnya. Tapi nggak semua orang yang melihat aura adalah orang dengan sinestesia. Ada juga yang disebabkan gangguan persepsi, disosiasi, atau halusinasi visual. Misalkan pada skizofrenia, gangguan persepsi seperti gangguan spektrum psikotik, atau bisa juga di tipe-tipe epilepsi tertentu. Sekali lagi ya teman-teman, ilmu kedokteran sampai saat ini belum mengakui adanya aura. Tapi ilmu kedokteran selalu berkembang ke arah yang lebih baik untuk tujuan mulia bagi umat manusia. Jadi bisa saya simpulkan, ilmu membersihkan aura atau melihat aura adalah pengalaman pribadi, bukan bukti adanya energi supranatural atau mistis.
Kalau kita pikir secara logika, bagaimana mungkin seorang bisa melihat aura orang lain tapi nggak bisa melihat auranya sendiri? Lalu apa solusi untuk Rini yang katanya punya aura gelap dan suram? Sebagai manusia tentu aja kita wajib hormat dan saling menghargai kepada sesama manusia. Apalagi jika kita hidup bertetangga. Begitu juga dengan suami. Salah satu caranya adalah dengan bersikap ramah, sopan, dan saling menghargai. Juga dengan cara menjunjung adab dan bersikap baik. Komunikasi yang baik sangat diperlukan bagi kita sebagai sesama manusia. Dan ingat, apapun masalah rumah tangga selalu komunikasikan dengan baik-baik. Atau jika memang nggak bisa diselesaikan berdua, carilah bantuan yang tepat dari profesional. Misalkan psikolog atau konselor pernikahan. Jangan pernah percaya pada oknum spiritual yang menjanjikan solusi yang instan. Dan kalau teman-teman setelah jadi korban, jangan pernah diam. Kita bisa menghentikan perbuatan jahat yang bersembunyi dan mengatasnamakan spiritual. Saya harap teman-teman bisa bantu untuk menyebarkan cerita ini, agar nggak ada lagi yang menjadi korban berikutnya. Saya selalu doakan semoga kita dan teman-teman semua terhindar dari tipu muslihat dukun yang nggak benar. Saya mendoakan semoga teman-teman semua bisa terhindar dari tipu muslihat dukun yang nggak benar. Tetap berdoa dan selalu berbuat baik. Saya Dr. Stefani, doa terbaik saya untuk kita semua.